Okay, everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How is your day? Semoga baik-baik saja, masih di tengah pandemi. Kali ini kita akan belajar mengenai chapter 2, yaitu tentang Can you lift this bag, please? Yang artinya, bisakah kamu angkat tas ini? Tolong, tolong angkat tas ini. Di chapter kedua ini, kita akan belajar tentang cara meminta dan memberikan perintah kepada orang untuk melakukan sesuatu. Bisa dilihat dari tujuan pembelajarannya. Di sini kita akan belajar untuk mengidentifikasi ekspresi yang digunakan untuk meminta dan memberi pertolongan, serta membuat dialog dan kalimat yang berkaitan dan memberi pertolongan. Nah, jadi setelah kalian belajar bab ini, diharapkan kalian bisa membuat kalimat sederhana untuk meminta pertolongan kepada orang atau menawarkan pertolongan kepada orang lain, seperti contoh yang ada di atas, yaitu can you lift this bag? Bisa tolong angkat tas ini? Nah, nanti kita akan menggunakan kata can. Can you? Yang artinya bisakah? Di sini you sebagai orang yang dimintanya ke kamu. Contohnya, kamu mau minta ambilkan gula di dapur. Can you take the sugar, please? Nah, kalau untuk please di sini ini adalah tanda sebagai kita minta secara sopan supaya terdengar lebih sopan. Selalu tambahkan kata please di belakangnya. Oke, lanjut. Di sini ada beberapa gambar yang menunjukkan cara untuk meminta pertolongan. Oke, coba ini listening ya, jadi dengarkan baik-baik dan coba kalian ikuti pengucapannya. Oke, repeat after me. Task 1, listen and repeat after your teacher. Number 1, Abby. Dad, can you help me fixing this bike? Dad, can you help me fixing this bike? Sure, Abby. Sure, Abby. Apa arti dari percakapan yang pertama? Dad, ayah. Can you help me fixing this bike? Bisa ayah bantu aku fixing, perbaiki this bike, sepeda ini? Sure, kata si ayah. Tentu. Sure, tentu. Abby, ingat ya, bacanya bisa sure, bukan sure, tapi sure. Coba ikuti. Sure, artinya tentu, pasti. Oke, jadi ini si Abby meminta ayahnya untuk membantu memperbaiki sepedanya. Lalu number 2, Mr. Indra. Can you help me lifting the bag, please? Can you help me lifting the bag, please? Tadi lifting itu seperti yang di judul apa artinya? Mengangkat. Bisa kamu angkat tasnya, tolong? Porter itu adalah pegawai yang ada di hotel untuk mengangkut tas. Atau bisa terlihat di sini, ya, tukang angkut tas. Absolutely. Sama seperti sure, ini untuk menunjukkan setuju. Iya, tentu. Absolutely sure. Tentu saja, Pak, kata si pengangkut barang. Oke, lanjut. Number 3. Indra. Ma'am, can I borrow the pencil? Can I borrow the pencil? Kata Indra. Kata Mrs. Ini bacanya Mrs. Artinya nyonya atau ibu.
Mrs. Susi. Sure, Indra, here it is. Sure, Indra, here it is. Kata Mrs. Susi atau Ibu Susi. Sure, tadi sure itu apa artinya? Tentu. Tentu, Indra. Here it is. Nah, here it is ini adalah ungkapan untuk memberikan barang. Contohnya, ketika kalian memberikan pensil kepada si Indra, ketika memberikan pensil tersebut, bisa sambil mengucapkan here it is. Atau dalam bahasa Indonesia, nah ini dia pensilnya, ini dia. Begitu. Lalu Indra menjawab, thank you, thank you. Oke, selanjutnya number 4. Oh, tadi itu yang tadi Indra di sini adalah meminjam kepada Ibu Susi pensil. Can I borrow? Can I borrow? Ya, artinya boleh saya pinjam? Boleh saya pinjam? Oke, number 4. Ibu Sinta sekarang. Mrs. Sinta. Mrs. Sinta. Budi, please bring the book to the class. Budi, please bring the book to the class. Artinya, Budi, tolong bawakan buku ke kelas. Tolong bawakan, ingat di sini please itu artinya minta tolong. Tolong bring, bawa, bring. Bawa the book, buku to the class, ke kelas. Kata si Budi, okay, ma'am. Baik, Bu. Okay, ma'am. Okay. Last one, number 5. Indra, help me. Please teach me. Help me, please teach me to solve this problem. Help me, tolong bantu. Ajarkan aku. Teach me. Ajarkan aku. To solve this problem. To solve itu artinya menyelesaikan. This problem. Masalah ini. Maksudnya masalah ini itu adalah soal. Tolong bantu aku nyelesain soal ini. Kata si help me. With my pleasure. With my pleasure. Yang artinya dengan senang hati. Dengan senang hati. With my pleasure. Sama seperti yang sebelum-sebelumnya. With my pleasure. Absolutely. Sure. Okay. Itu artinya menyetujui untuk membantu. Oke. Kalau begitu, kita lanjut. Task 2. Now, listen to dialogue read by the teacher. Oh, I don't have the dialogue though. So, jadi kita skip soal yang ini. Oke. Lanjut ke halaman berikutnya. Oke, nanti ini tugas. Oke, kita fokus ke sini. Ke language corner-nya. Di sini ada beberapa contoh ekspresi untuk meminta bantuan. Yang pertama, kita bisa gunakan can you help me? Can you help me? Bisa kamu bantu aku? Bisakah kamu menolongku? Yang nomor 2, could you please give me a hand? Could you please give me a hand? Artinya sama, bisakah kamu menolong saya? Yang ketiga, would you like to help me? Would you like to help me? Maukah kamu menolongku? Ini lebih sopan. Nah, keempat, would you mind to come to my house? Bisakah kamu datang ke rumahku? Nah, would you come to my house? Bisa digunakan juga untuk menggantikan would you mind to come to my house? Kalau ini kepanjangan, kalian bisa gunakan saya ini. Can you come to my house? Jadi yang ini would you mind to diganti menjadi can you come to my house?
Can you come to my house? Lalu yang could you pass the salt over there please? Could you pass the salt over there please? Bisa kamu mengambil garam itu? Kalau diganti dengan can, berarti can you pass the salt over there please? Can you pass the salt over there please? Ini artinya sama saja kalau pakai can, pakai could, artinya sama seperti ini. Lalu yang selanjutnya ada could you take the garbage outside? Could you take the garbage outside? Bisa kamu bawa sampah keluar? Bisakah kamu bawa sampah keluar? Tadi ada kata take, ada kata bring. Kalau take itu mengambil, kalau bring itu membawa. Tapi bisa digunakan juga. Contohnya, could you bring the garbage outside? Tapi itu, jadi kita istilahnya meminta orang untuk membawakan sesuatu ke kita kalau bring. Kalau check itu membawa keluar. Could you bring me the newspaper? Could you bring me the newspaper? Bisa kamu bawakan ke koran? Oke, yang terakhir, could you please open the door? Could you please open the door? Oke, ini sama artinya seperti yang sebelum-sebelumnya. Pakai could, mau pakai would, mau pakai can, itu artinya sama, meminta bantuan. Oke, jadi ini bisa diganti dengan can. Jadi, can you take the garbage outside? Can you bring me the newspaper? Could you please open the door? Jadi, can you please open the door? Namun untuk penggunaannya itu tergantung dari formalitas. Nanti gampang formalitas itu bisa dijelaskan nanti. Yang penting kalian tahu cara untuk meminta itu bisa dengan menggunakan kata can you, could you, would you, atau ketiganya digabung. Sorry, bukan digabung, di rotasi, diganti-ganti. Oke, jadi contohnya di sini kita tulis note ya di sini ya. Oke. Yang pertama kita gunakan kata memasak. Apa itu memasak bahasa Inggrisnya? Masak. Memasak itu cook. Berarti contohnya misalkan, bisakah kamu memasak ayam goreng untukku? Contohnya. Untuk saya. Nah, ini bisa pakai can you. Bisa pakai could you. Bisa pakai would you. Nanti di sini kalian tinggal tambahkan. Nah, ini kan can you itu bisakah? Nah, kamu. Bisakah kamu? Can you? Nah, memasak di sini kita masukkan kata memasak ini. Tadi diwarnai supaya lebih jelas. Bisakah kamu memasak? Jadi di sini kita masukkan kata memasak itu. Can you cook? Can you cook? Can you cook? Apa ayam goreng itu bahasa Inggrisnya? Ayam goreng fried chicken. Kita tandai jadi warna hijau. Fried chicken. Fried chicken. Fried chicken. Can you cook fried chicken? Untuk saya itu bahasa Inggrisnya for me. For me. Can you cook fried chicken for me? Oke. Kalau untuk terdengar lebih sopan, jangan lupa tambahkan kata please di belakangnya. Oke. Jadi yang ini dengan menggunakan kata can you bisa diartikan menjadi, bisa kamu masuk ayam goreng untuk saya? Can you cook fried chicken for me please? Ini juga kita tinggal kopikan saja kalau ingin menggunakan kata could you atau would you. Jadi daripada
menggunakan can you, kalau menggunakan could you menjadi could you cook fried chicken for me please, atau would you cook fried chicken for me please. Begitu. Jadi bisa gunakan salah satu ini dari tiga ini. Oke, untuk meminta bantuan. Oke, yang selanjutnya di sini untuk merespon permintaan orang lain ketika dimintai pertolongan. Kita bisa bilang oke, baiklah, atau yes I can kalau menanyakan dengan can you, kalau si orang yang meminta bantuannya menggunakan could you berarti yes I could. Kalau pakai would berarti yes I would. Lalu ada okay no problem yang artinya tidak masalah. Lalu ada sure tadi tentu saja. Dan yang selanjutnya ada certainly, tentu saja certainly. Dan ada juga no problem, tidak masalah. Itu adalah varian untuk menjawab permintaan. Tadi di bagian pertama listening ada absolutely. Itu juga artinya tentu saja. Berarti oke, kita setuju untuk membantu orang itu. Kalau kalian jawab yes, I can help, itu juga bisa. Jadi ya saya bisa bantu. Gitu. Kata untuk menjawab ini kalian bisa gunakan salah satu. Mau itu sure, mau absolutely, mau yes, apapun itu. Oke. Yang selanjutnya kita kebalikan dari setuju, yaitu menolak. Misalkan kita ketika dimintai bantuan itu sedang sibuk, jadi kita nggak bisa nih, aku lagi sibuk. Kalau bahasa Indonesia ya, kalau bahasa Inggris bisa nih menggunakan beberapa ekspresi di sini. Yang pertama, I'm sorry I can't. I'm sorry I can't. Jadi maaf, aku nggak bisa, aku tidak bisa. Atau bisa juga menggunakan sorry I can't do it. Sorry I can't do it. Sama seperti yang di atas, maaf aku tidak bisa. Atau kalau sedang sibuk, sorry I'm busy. Sorry I'm busy. Maaf aku sibuk. Nah, selanjutnya you better manage it on your own. Kalau jawaban yang ini, yang poin D itu agak kasar, jadi sepertinya disarankan untuk tidak digunakan. You better manage it on your own. Lebih baik kamu urus sendiri. Ya, itu kan kedengarannya agak kasar, jadi disarankan jangan pakai yang ini. Yang ini sangat lebih sopan daripada yang sebelumnya. Yang poin D. I'm afraid I can't do it. I'm afraid I can't do it. Dia merasa takut karena tidak bisa melakukannya. Oke, atau bisa digabungkan. Misalkan, maaf nih, aku sibuk dan aku takut aku gak bisa ngelakuinnya. Kita bisa gunakan sorry, I'm busy. I'm afraid I can't do it. Oke, ingat di sini ada can't, ada apostrof tanda kutip satu dengan T. Can't berarti tidak bisa. Kalau can seperti ini, itu artinya bisa. Jadi selalu ingat tanda ini dengan huruf T di belakang, itu artinya tidak bisa, can't. Ini itu dari kata can not yang digabungkan. Cannot, bisa, tidak, jadi tidak bisa. Begitu. Oke. Yang
Yang selanjutnya kita bisa menggunakan ekspresi ini untuk offering help, menawarkan bantuan. Dulu pernah belajar cara untuk izin ke toilet menggunakan kata may I. Nah, di sini kita juga bisa menggunakan kata may I untuk menawarkan bantuan. Contoh yang pertama, misalkan, may I help you? May I help you? Ya, bisa dilihat di sini. May I help you? Bolehkah aku membantumu? Atau kita bisa gunakan would I like to help you? Tapi poin B ini jarang sekali digunakan. Biasanya untuk menawarkan itu menggunakan poin yang A, may I help you? Atau yang poin C juga bisa digunakan. May I give you a hand? May I give you a hand? Maksud dari give you a hand bukan memberikan tangan dia, bukan secara harfiah kasih tangan. Ini maksudnya memberikan tangan itu memberikan bantuan. Yang poin D, shall I bring you a pillow? Shall I bring you a pillow? Jadi aku mau nih bawain kamu bantal. Maukah aku membawakan bantal? Ini translationnya atau terjemahannya kurang pas. Jadi boleh aku bawain kamu bantal? Itu lebih terdengar pas. Lalu ada poin E, can I do the dishes for you? Ini menawarkan untuk mencucikan piring. Can I do the dishes for you? Jadi boleh aku mencuci piring untukmu? Gitu. Lalu yang poin F, shall I help you with your project? Shall I help you with your project? Mau aku bantu project kamu? Mau aku bantu nyelesain project kamu? Lalu yang G, would you care for another cup of tea? Would you care for another cup of tea? Maukah kamu secangkir teh lagi? Maukah kamu minum secangkir teh lagi? Jadi kalau singkatnya kalian bisa menggunakan ini. May I help you? Atau can I help you? Seperti itu. Jadi bisa tuh gunakan saja yang ini untuk menawarkan bantuan. Oke. Selanjutnya, kalau kalian misalkan ditawari untuk dibantu dan kalian setuju atau positif ya di sini, kalian bisa menggunakan beberapa ekspresi. Ya, di sini nomor 5 ini. Kalau ini bisa langsung bilang thank you atau yes please. Atau bisa I'd like it very much. I'd like it very much. Aku akan sangat menyukainya. Atau I'm pleased to do that. Aku senang melakukannya. Lalu yang E, with pleasure, seperti yang sebelumnya. With pleasure, dengan senang hati. Thank you, terima kasih. Lalu poin F, yes please, I really appreciate it. Yes please, I really appreciate it. Aku sangat menghargainya. Lalu ada thank you, it's very kind of you. Thank you, it's very kind of you. Terima kasih, kamu baik sekali. Dan yang terakhir ada yes please, that would be lovely. Yes please, that would be lovely. Nah, gunakan salah satu dari ke berapa ini? 8 ekspresi ini untuk
menerima bantuan dari orang lain. Dan yang terakhir, untuk menolak tawaran atau bantuan orang lain, kita bisa gunakan kata no thank you atau no thanks, atau kita bisa gunakan I can't, thanks anyway. Aku nggak bisa nih nerima tawaran kamu, tapi terima kasih ya, thanks anyway. Lalu ada C, no I really won't, thank you. Nah, aku tidak mau, terima kasih. Yang D, it's okay, I can do it myself. Nah, kalau misalkan kalian bisa ngelakuin kerjaan itu sendiri, ya udah, it's okay, I can do it myself. Aku bisa mengerjakannya sendiri. Lalu ada E, no thank you, tidak terima kasih, sama yang seperti poin A. Lalu poin F, no thanks, I don't need any help. Nah, yang ini juga agaknya kurang pas untuk digunakan merespon tawaran orang lain, karena terdengar seperti kasar sekali. No thanks, I don't need any help. Disarankan tidak gunakan yang ini. Lalu yang G, don't worry, I will do it myself. Don't worry, I will do it myself. Oh, jangan khawatir, akan aku kerjakan sendiri. Sama seperti yang poin D. Yang terakhir, that's alright. Gak apa-apa, tidak apa-apa. I will manage it on my own. I will manage it on my own. Akan aku tangani sendiri. Jadi gunakanlah salah satu dari ekspresi ini untuk menolak. Ya, sebisa mungkin ada respon yang tidak terlalu kasar seperti yang ada di poin F. Oke, itu untuk yang declining, menolak. Baca-baca lagi dan praktekkan lagi bersama teman kalian. Oke, yang selanjutnya ini ada dialog. Coba kalian praktekkan dialognya bersama teman kalian sambil mendengarkan Miss, lalu ulangi lagi. Oke, akan Miss Legina bacakan, Miss Egi bacakan yang sini. Yang pertama ada Anita dan Miss Ratu. Anita dan Bu Ratu. Oke. Oke ya, kita mulai. Hello Miss Ratu, you look so busy. May I help you? Halo Miss Ratu, Anda terlihat sangat sibuk. Boleh aku bantu? Sure. Could you please bring students' homework books in my table? Tentu. Bisa kamu bawakan buku PR murid-murid yang ada di meja ibu? Sure. And where should I bring it to? Tentu. Dan kemana harus aku bawa buku itu? Please bring the books to your class and say sorry to your friends that I may coming late to the class. Tolong bawakan buku-buku tersebut ke kelas kamu dan tolong bilangin maaf ke teman-teman bahwa ibu kemungkinan telat datang ke kelas. Oke, Miss Ratu. Baik, Bu Ratu. Is there anything else? Ada lagi yang bisa dibantu? No, it's enough. Tidak, itu saja sudah cukup. Thank you very much for your help, Anita. Terima kasih banyak untuk bantuanmu, Anita. You're welcome. Sama-sama. Oke, nanti tugas kalian jawab pertanyaan yang tas 2 ini. Oke, coba jawab langsung saja ya sekarang sambil mendengarkan dan menonton video ini. Where is
is the location of the conversation above? Where? Where itu artinya di mana? Where is the location? Di mana lokasi conversation, percakapan above yang ada di atas? Di mana kira-kira percakapan ini yang ada di atas ini terjadi antara guru dan murid itu biasanya di mana? Nah, jawab ding. Yang number two, what kind of help Miss Ratu asked to Anita? What kind of help Miss Ratu asked to Anita? What kind? Bantuan apa? Jenis bantuan apa yang Ibu Ratu minta ke Anita? Nah, Bu Ratu ini minta Anita untuk melakukan apa? Silahkan isi di sini. Yang number three, where must Anita bring the books? Where? Di mana atau kemana? Must Anita bring the book? Kemana Anita harus bawa buku-bukunya? Tadi ada di percakapan juga. Yang number 4, thank you very much for your help, Anita. Thank you very much for your help, Anita. Okay, why does Miss Ratu say like that? Kenapa? Why? Miss Ratu, Ibu Ratu berucap seperti itu, mengatakan hal itu. Nah, alasannya kenapa Ibu Ratu mengucapkan thank you kepada Anita? Silahkan isi. Lalu nomor 5, mention one expression of asking help based on the dialogue above. Sebutkan, mention itu sebutkan, one expression of asking help. Satu ekspresi untuk meminta bantuan berdasarkan dialog di atas. Coba kalian cari di sini, baca-baca lagi contoh kalimat untuk meminta atau menawarkan bantuan itu yang mana? Sorry, untuk meminta bantuan itu yang mana? Apakah yang ini, yang kedua, atau yang ketiga, atau yang lain? Coba cari ya. Oke, nanti jawab, silahkan jawab. Oke, yang selanjutnya. Di sini kalian baca sendiri. Untuk bagian C ini adalah reading, silahkan baca kalimat-kalimat atau ekspresi-ekspresi ini secara lantang supaya pengucapannya makin bagus. Dan yang task 2, make sentence using can. Model actually on following pictures. Oke, buatlah kalimat menggunakan kata can. Can berdasarkan gambar yang kalian lihat. Contohnya di sini main bola. Main bola itu contohnya misalkan can you. Main bola itu bahasa siapa? Play football. Ini contoh nomor 1 ya, dijadikan contoh. Can you play football with me? Nah, artinya apa? Bisa kamu main bola bersamaku? Nah, ini contoh nomor 1. Yang nomor 2, silakan buat oleh kalian, tulis di LKS-nya. Oke, untuk yang ketiga di sini masih reading. Coba kalian juga belajar membaca dialog yang ada di tas 3 ini bersama teman kalian. Praktekkan dialog tersebut, lalu rekam. Setelah rekam, putar rekaman itu dan mainkan mana yang kurang, pengucapannya masih kurang bagus. I will give you one example of dialogue 1. So listen and repeat. Sinta, what are you doing? What are you doing? I'm making report, but I can't. I'm making report, but I can't. Can I help you? Can I help you? Sure. Thank you for your help. That is very kind of you. Yes, you are welcome.
Oke, ikuti ya yang dialog 1, yang dialog 2. Doni and Rima. What are you doing? I'm repairing bicycle. I'm repairing bicycle. What happened with your bicycle? What happened with your bicycle? I don't know. I don't know. What I can Sorry, ini harusnya tidak ada yang I di sini. What can I do to help? What can I do to help? No, tidak ada. Thank you. Oh, okay. Oke, itu saja mungkin pertemuan bahasa Inggris kali ini. Jangan lupa untuk mempraktekkan berbagai macam ekspresi yang sudah kalian pelajari, mulai dari meminta bantuan, eh, merespon untuk membantu, atau merespon untuk menolak, menawarkan bantuan, menerima bantuan dari orang lain, dan menolak dari bantuan orang lain, dan lain-lain. Oke, terima kasih untuk mendengarkan dan menonton video ini. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kalian. Kita jumpa lagi lain waktu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, satu lagi. Mohon maaf untuk kekurangannya karena materi yang bisa kita bahas baru sekedar LKS saja. Maka dari itu mohon maaf atas segala kekurangannya. Oke, have a nice day. Bye bye.